Baik adik-adik di rumah, selamat bertemu kembali. Pada kali ini kita akan belajar tentang pembubuhan infiks dalam bahasa Indonesia dan maknanya. Oke, infiks ini adik-adik itu biasa dikenal atau lebih dikenal dengan istilah sisipan ya. Dalam bahasa Indonesia pemakaiannya terbatas hanya pada kata-kata tertentu, karena hanya kata-kata tertentu saja yang membutuhkan sisipan begitu. Sisipan itu artinya berada di antara ya, berada di antara. Nah, kita lihat supaya tidak bingung itu beberapa infiks yang terdapat dalam bahasa Indonesia itu adik-adik ada L, M, dan R. Nah, kita lihat tulisannya. Kenapa? Ada tanda penghubung sebelum dan setelah sisipan. Itu karena apa? Karena sisipan itu berada di tengah-tengah satu kata, menyisip ya, dia menyisip. Kemudian pembentukan kata dengan infiks atau sisipan adalah dengan menyisipkan infiks tersebut di antara konsonan dan vokal pada suku pertama kata dasar. Nah, harus tahu dalam satu kata itu apa saja huruf konsonannya dan apa saja huruf vokalnya ya. Supaya tidak bingung, kita lihat contohnya di sini adik-adik. Misalnya pada kata gigi ya. Pada kata gigi ini kalau ditambah dengan infiks er maka menjadi gerigi ya, disisipkan. Kemudian kata tunjuk dan kalau ditambah dengan sisipan l menjadi telunjuk. Lihat baik itu posisi antara huruf vokal dan huruf konsonan. Kemudian kata guru kalau ditambah dengan sisipan m menjadi gemuruh. Nah, contoh tersebut terlihat bahwa infiks dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak mengalami perubahan bentuk ya. Kemudian infiks berfungsi untuk membentuk kata-kata baru, dan kata-kata yang dibentuk tidak berbeda dengan kata dasarnya. Itu yang perlu kalian tahu. Nah, sampai di sini semoga kalian paham. Kita lanjut pada makna infiks. Jadi infiks itu memiliki maknanya yang berbeda dari kata dasarnya ya. Kita lihat bersama. Makna yang pertama yaitu menyatakan banyak dan sesuatu yang bermacam-macam ya. Contohnya tali temali, gigi gerigi, gunung gemunung, kemudian gertak gemertak, itu menyatakan banyak atau sesuatu yang bermacam-macam gitu. Misalkan ya sesuatu yang bermacam-macam itu misalkan tali temali gitu ya. Kemudian sesuatu yang menyatakan banyak itu misalkan gunung gemunung gitu. Kemudian yang makna yang kedua itu adalah menyatakan intensitas atau frekuensi. Contoh katanya gulung gemulung ya. Kemudian guruh gemuruh, gertak gemertak, itu contoh-contoh yang berhubungan dengan makna menyatakan intensitas atau frekuensi. Kemudian makna berikutnya mempunyai sifat atau memiliki hal yang disebut dalam kata dasar dan dapat pula berarti sesuatu yang melakukan. Misalnya patuk pelatuk, turun temurun, gembung gelembung, gilang gemilang. Nah, itu ya beberapa makna infiks ya. Nah, oke adik-adik di rumah, untuk materi tentang pembubuhan infiks itu sekian saja ya. Ada beberapa contoh tadi, karena memang materi tentang infiks atau sisipan ini tidak banyak gitu. Karena infiks dalam bahasa Indonesia itu hanya 3 itu saja. Kemudian kamu harus paham cara menyisipkannya di dalam satu kata, lalu harus memahami
arti atau maknanya serta contohnya. Seperti itu. Baik ya. Terima kasih, sampai bertemu pada video-video selanjutnya.